datanya ada apa? Datanya ada hasil kerja siswa misalkan, ada wawancara misalkan. Dari data-data itu kamu mau lihat apanya, aspek apa yang mau dilihat gitu, ya. Nah, kalau paper sepertinya analisis bukan kata yang tepat ya. Gitu. Jadi coba cari kata lain ya. Mengeksplorasi mungkin ya, jangan menganalisis ya, mungkin mengeksplorasi implementasi RME pada materi segi 4. Nah, di sini segi 4-nya di SD, di SMP, di SMA ya. Kalau kamu cuma bilang materi segi 4 berarti segi 4 secara umum atau gimana? Iya Bu, jadi kan saya nyari sumber-sumber ya Bu, kebanyakan untuk lebih spesifik kan awalnya saya mau geometri, tapi kalau geometri itu kan masih luas sekali. Nah untuk segi 4 itu saya dapat sumber ada yang SMP, ada yang SD, ada yang SMA nggak ada sih. Gitu Bu, jadi apa perlu dispesifikin lagi Bu buat khusus SMP gitu atau khusus SD? Perlu dan tidaknya itu kamu yang menentukan. Kamu mau fokusnya di mana, ya. Bisa saja gitu, bisa saja misalkan kamu nggak spesifik di SD, SMP, atau SMA, tapi di segi 4 aja gitu ya. Materi segi 4 bisa di SD, bisa di SMP, bisa di SMA gitu. Boleh gitu. Ya, tapi perlu keterangan lebih jauh. Ketika kamu melakukannya itu pada lintas jenjang yang berbeda, apa yang menarik, apa yang ingin kamu lihat di situ. Misalkan, nanti kamu bisa lihat tuh perkembangannya, oh kalau di SD begini, di SMP begini, di SMA begitu, misalkan gitu ya. Jadi nanti fokusnya pada implementasi RME itu bisa lebih fokus lagi. Fokus kepada misalkan level berpikirnya kah atau apanya kah gitu loh. Jadi nanti kamu bisa papermu bisa menginformasikan ke pembaca, ini loh kalau implementasi RME di SD, SMP, SMA ada loh perbedaannya begini. Walaupun berbeda, mereka itu dari penelitian-penelitian yang dilakukan apa loh bahwa ada ada level-levelnya loh gitu. Misalkan kalau di SD konteksnya itu sangat konkret, kalau di SMP atau di SMA bagaimana gitu loh. Jadi itu yang bisa kamu sampaikan sebagai pengetahuan atau hasil temuanmu nanti gitu. Nah, kalau kamu mau fokusnya di SMP saja ya boleh gitu ya, terserah kamu gitu ya. Tapi tadi saran saya di sini kalau ini perlu dipertegas. Jadi kalau kamu mau di SMP saja ya ditulis, kalau mau di semua ya ditulis, gitu ya. Baik Bu, yang saya dapatkan kalau di SMP kan lebih kebanyakan untuk pemecahan masalah. Kalau untuk di SD itu kayak tadi Ibu bilang lebih ke konsep dari bangun segi 4-nya itu menurut saya di situ. Emang ada perbedaan. Oke, good gitu. Jadi kamu udah dapat pattern yang berbeda di situ gitu. Dan itu nanti bisa jadi temuan kamu ya. Tujuan penulisan artikel ini mengetahui bagaimana pembelajaran matematika pada materi segi 4 dengan penerapan karakteristik PMR. Oke. Di atas kamu udah nyebutin PMR belum? Nah, lompat ya dari RME tiba-tiba PMR. Jadi kalau kamu menyebutkan istilah baru, diperkenalkan dulu PMR itu apa sih gitu. Ya. Misalkan di sini kan RME, pendekatan realistic mathematics education atau pendidikan matematik realistik, PMR gitu. Di abstrak kamu tulis, jadi di bawah orang nggak bertanya-tanya lagi ya. Ya, itu. Oke. Nah ini tadi, ini fokusnya di mana ya? Kayak tadi, ketika di sini kamu buat lebih detail. Kalau kamu mau lihat di semua jenjang, berarti nanti tujuannya ngikutin ya. Mungkin ingin mengetahui bagaimana pembelajaran matematika dengan karakteristik PMR, apanya yang ingin kamu pembelajarannya lebih fokus lagi.
Misalkan bagaimana pada tiap level gitu loh ya, pembelajaran pada segitiga pada tiap level SD, SMP atau SMA gitu. Jadi kalimat pertama dan kalimat keduanya nyambung ya. Betul Pak, dilampirkan juga dengan nama-nama pesertanya itu Pak. Pembelajaran materi segi 4 pada siswa sangatlah penting, namun pada kenyataannya belum optimal. Nah, kalau kamu mau bilang penting, kamu harus punya argumen. Kenapa dia penting? Ya, jadi jelaskan dulu pentingnya pembelajaran segi 4, apa-apa-apa. Baru nanti kenyataannya belum optimal itu nanti di kalimat berikutnya gitu loh ya. Siswa hanya menghafal bla 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 bla, ada sumbernya. Good, guru menunjukkan kesalahan siswa. Terima kasih Pak Rifandi, itu Ana, Pak Dokternya. Ya, terima kasih. Ini maksudnya gimana nih? Ngasih Guru tahu ini Bu, menunjukkan siswa kesalahan siswa. itu Bu, saya baca dari artikelnya. Jadi dia itu hasil wawancara Bu, gitu. Jadi dalam kalimatnya itu yang memberitahu itu gurunya gitu, hasil wawancara guru bahwa dapat dikelompokkan jadi 3 gitu untuk kesulitan siswa dalam segi 4. Mungkin kalimatnya dipertegas, diperbaiki ya supaya lebih jelas. Ini maksudnya kurang tertangkap ya. Terus ini saran saya, ini kan kamu memaparkan ini nih, mulai di sini ya. Ini kan latar belakang sebetulnya, latar belakang papermu. Jadi ini sebaiknya di depan. Jadi kamu kasih dulu latar belakangnya, gitu ya, pentingnya segi 4, bla 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 bla, terus ada kendala, bla 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 gitu. Nah, terus paper ini menawarkan apa untuk menjawab kendala itu gitu. Kan kamu di sini bilang ada kesulitan, siswa kurang mampu begini gitu. Nah, barulah kamu tawarkan paper ini mau melihat bagaimana sih kalau dengan RME gitu, sebagai jawaban dari siswa yang banyak menghafal dan lain-lain gitu ya. Jadi alur berpikirnya tuh lebih flow-nya tuh lebih enak gitu dibacanya. Gitu ya. Iya Bu. Ibu mohon maaf, tampilannya kayaknya belum berubah Bu. Maksudnya? Masih di paling atas, di abstrak yang di Ibu share screen. Oh, sorry. Saya stop screen dulu. Udah sekarang? Sudah terlihat? Sudah Bu. Ya. Kalaupun T3 yang satu pengalaman. Jadi yang tadi saya bilang ini ya, mulai dari sini nih, ini sebaiknya di depan, di awal paragraf. Jadi kamu paparkan dulu latar belakangnya. Jadi di situ latar belakangnya apa, pembelajaran ini begini, namun pada kenyataannya siswa mengalami kesulitan begini gitu loh. Terus abis itu baru kamu tawarkan paper ini mencoba menjawab masalah itu tadi. Katanya ada siswa kesulitan, siswa banyak menghafal, makanya paper ini mencoba mencari tahu lebih jauh bagaimana sih kalau siswa belajar dengan RME misalkan gitu. Jadi alur berpikirnya lebih enak ya diikuti. Ibu maaf, ini saya salah ngupload ini Bu, kayaknya judulnya soalnya beda yang udah saya edit. Jadi bukan ini yang Iya, harusnya artikel bukan paper di atasnya. Mohon maaf ya Bu.
Jadi yang ini masih lebih berantakan lagi. Ya udah, Apa nggak saya apa-apa. upload lagi? Ya kamu upload deh sekarang. Baik. Kalau yang lain mau upload ya, biar kita bahas. Saya nggak akan bahas semua, saya akan bahas beberapa aja supaya Anda semua bisa belajar dari situ dan bisa mulai membangun papernya. Gitu. Kalau ini kan seperti yang tadi saya sampaikan, asesor itu diserahkan sambil nunggu Herunisa atau yang lain upload, ada yang mau ditanyakan tentang menulis paper? Atau tentang artikel-artikel yang sudah kamu kumpulkan, ada pertanyaan? formulir-formulir disiapkan dan termasuk juga penyesuaian dengan masa pandemi kan. Baik, makasih Pak Irfandi, Pak Endro, Bapak Yudi. Ya, pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dari Asra, Bu Asra ya, ada Universitas pakai Pelebehan. D3 perawat ke sarjana perawat, berapa tahun program RPL dapat ditempuh? Ini tidak ada program RPL dapat ditempuh. Ini RPL ini adalah proses untuk masuk di perguruan tinggi. Jadi bagaimana direkognisi, diakuinya. Tapi mau berapa tahun itu mau ditempuh itu ya program kurikulumnya ya Bu. Ya ada hubungannya. Iya, bergantung semua SKS yang mengikuti kurikulumnya. Ya betul. Bergantung dari semua SKS yang harus ditempuh. Ya. Hanya ini sebentar mungkin saya tambahkan dulu. Ini hanya referensi saya. Jadi di Politeknik itu kan banyak tuh yang dari D3 ke D4. Nah mereka itu kan D3 itu D4 itu bukan lanjutan dari D3 karena kurikulumnya sama-sama piramid gitu. Sehingga irisannya mungkin akan dari 1 tahun kan, juga mungkin 4 tahun, kurikulum 3 tahun, bukan berarti bahwa mereka melanjutkan itu langsung dapat tahun. Nah dari pengalaman kami di Universitas ini dari D3 ke D4 itu mereka menempuh 1 tahun. Itu 1 tahun, tapi dengan tambahan pengalaman ya. Karena ada pengalaman. Kalau tidak pengalaman mereka lebih dari 1 tahun. Karena ada beberapa kuliah yang memang akhirnya tidak bisa dipindahkan. Sayonara COVID-19 tapi dengan RPL ini bisa 1 tahun. Bisa 1 tahun atau mungkin bisa 1 semester. Kalau memang bagus pengalaman. Baik, silakan. sebuah kolaborasi antara Baik, boleh dari Samarin. Ibu maaf, baru saya kirim pagi, tapi masih belum selesai Bu untuk pekerjaan. Pertanyaan sebenarnya dari banyak dari alumni yang pernah RPL Pak. Kami dulu kan pernah 3 tahun menyelenggarakan yang dari Kemenkes seperti yang nanti kalau sudah selesai kabari ya. Itu lulusnya dari menjadi D3 Farmasi. Sudah terupload? Mereka saat ini kan sudah punya ijazah D3 Farmasi. Sudah terupload Bu, cuman isinya belum selesai, itu maksud saya. Artinya lulus sama punya ijazah maupun transkrip yang sama dengan program reguler. Yang menjadi pertanyaannya, apakah mahasiswa yang dari RPL D3 itu boleh menjadi calon mahasiswa RPL untuk S1-nya Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon kembali menegaskan Pak, kalau boleh yang untuk D3 Farmasi itu benar-benar bisa difasilitasi kembali, mengingat memang kami kedatangan dari rumah sakit Pak, yang tadi mereka tenaganya sudah terampil, tetapi mereka kesulitan Pak gitu. Ini di luar kota, rata-rata di Balikpapan. Nah, kalau sekiranya nanti tidak bisa, apakah ada cara lain Pak yang bisa ditempuh untuk memfasilitasi dari tenaga kesehatan yang memang sudah... Di sini masih file yang tadi. Misalnya udah bekerja lama, tapi karena ada kewenangan harus D3 sehingga mereka nggak bisa. Ini ada Siloam, kemudian ada rumah sakit swasta, terutama di kota Balikpapan itu yang memang mendatangi kami dan menelepon gitu. Filenya belum berubah di sini. Baik, saya coba dulu yang lulus D3
Maaf Bu, sebentar saya cek ya Bu. Masih paper kan? Gimana yang lain nggak ada pertanyaan nih? Kalau betul ya diakui. Bu, saya Nazira. Saya baru Ya. upload artikelnya yang topik saya. Bisa Ibu bahas? Bisa dilihat Bu uploadannya. Soalnya ini Pak, banyak ada yang ragu gitu. Oke Pak, makasih Pak. Oke, Nazira ya. Oke, saya lihat ke Runisa dulu ya. Oh, udah ganti. Udah masuk ke Runisa. Nazira nanti dulu ya. Iya, Bu. Berdasarkan urutan ya. Oke, ini udah lebih banyak ya. Tadi udah sampai mana? Udah sampai sini ya. Jadi ini terus yang Elif, oh ini udah ganti ya. Elif menambahkan kesalahan siswa pada segi 4 dikelompokkan menjadi bla 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 bla. Susanti mengemukakan bahwa kesalahan pemahaman konsep yang dialami peserta didik pada bangun datar segi 4 yaitu meliputi miskonsepsi klasifikasional dan teoretikal. Ini sepertinya perlu dijelaskan ya. Apa sih maksudnya miskonsepsi klasifikasional dan teoretikal? Ya baik Bu. Sebenarnya maksudnya sama seperti kalimat di atas yang apa namanya tidak dapat mendefinisikan segi 4 itu. Kalau sama dengan Elif, kamu cukup apa namanya gabung aja kalimatnya. Gitu. Misalkan menambahkan bahwa kesalahan siswa, Elif mengatakan bahwa kesalahan siswa begini. Atau kamu mulai dari Susanti gitu. Susanti mengatakan bahwa ada miskonsepsi klasifikasional ya. Yang kemudian klasifikasi klasifikasional ini misalkan menurut Elif adalah ini gitu, misalkan gitu. Jadi satu kalimat juga bisa ya. Jadi dalam satu kalimat kamu boleh mengutip banyak paper gitu, nggak cuma satu. Baik Bu, berarti bisa dijadikan ini ya Bu, maksudnya dua pendapat dijadikan dalam satu kalimat gitu Bu. Bisa. Berdasarkan masalah tersebut, maka proses pembelajaran segi 4 harus memuat aktivitas kontekstual. Ini apa namanya nggak nyambung nih. Di sini kan kamu bilang ada masalah-masalah gitu ya. Oke. Apa namanya? Kalau mau nggak langsung ke sini gitu. Setelah dipaparkan masalah-masalah yang di atas itu, maka perlu ada apa namanya pembelajaran terhadap materi segi 4 yang lebih efektif misalkan gitu. Salah satu cara yang efektif adalah yang kontekstual misalkan, terus kamu kutip siapa. Di sini harus ada sumber nih di sini. Ketika kamu bilang harus aktivitas yang kontekstual guna membangun konstruktivitas peserta didik, mengembangkan model bla 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 bla. Ini sumbernya dari mana? Ya, ini harus kamu kutip. Itu. Aziza menjelaskan bahwa konsep RME adalah kebermaknaan konsep.
Ini ada pengulangan kata konsep nih, gimana caranya kalimat ini bisa diperbaiki ya. Supaya jangan ada pengulangan kata konsep. Karena ini akan membingungkan, menjelaskan bahwa konsep utama RME adalah kebermaknaan konsep. Apakah yang dimaksud konsep di sini dan di sini itu sama? Ya kan? Jadi coba perbaiki kalimatnya. Ini juga sumbernya ya, belum ya? Gitu. Nah, baru bisa aja di akhir ini baru kamu tulis yang kalimat pertamamu ini tadi, pindahin ke bawah. Fokus paper ini adalah untuk bla 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 bla. Dan itu akan dilakukan dengan pertama kali misalkan mendeskripsikan pengertian RME dulu. Habis itu baru misalkan mendeskripsikan pengertian dan karakteristik RME, baru kemudian pada materi segi 4, misalkan gitu. Jadi di bawah sini kamu beri semacam preview ya, preview kepada pembaca apa yang akan dia lihat di bawah nanti. Jadi di sini kamu RME. Karakteristik RME. Bagaimana kalau seandainya tidak memiliki ijazah sederajat SMA, SMP misalkan mereka miliki, tapi punya pengalaman kerja yang tinggi di bidang tersebut. Langkah-langkahnya, 1, penentuan ide, penentuan judul. Nah, kalau kamu nulis kayak gini, ini harus kamu paparkan ya langkah-langkahnya. Jadi nanti ditambahkan penentuan ide untuk membuat studi literatur. Pada tahap ini kamu idenya apa? Jadi nanti di paragraf berikutnya kamu jelaskan bahwa ide dalam penelitian ini apa. Kemudian penentuan judul, ditetapkan judulnya apa. Mencari literatur dengan Google Scholar atau situs lainnya, itu kamu jelaskan. Kata kuncinya apa ketika kamu mencari literatur itu. Terus kamu dapat berapa literatur, dan kemudian bagaimana kamu menyaringnya sehingga dapat final berapa literatur yang kamu kaji, ya. Gitu. Pokoknya dari setiap langkah ini kamu jelaskan. Kayak yang di contoh paper yang minggu lalu kita bahas itu ya. Terus penerapan pendekatan RME. Di Yapik itu apa? Dapik itu apa? Itu, Bu. Kayak apa namanya? Problem solving gitu, Bu. Tapi namanya Dapik. Istilah dari mana itu? Itu bukan istilah yang sudah lazim ya, jadi harus kamu jelaskan. Dapik itu apa, dan sumbernya dari mana? Ini nggak ada sumbernya nih. Iya, ya? Belum saya masukkan. Iya, dimasukin sumbernya. Ini juga sumbernya belum kelihatan ya di sini ya. Iya, daftar pustakanya mana? Daftar pustakanya baru 2. Iya, terus di sini juga saya lihat ini masih kebanyakan udah internasional belum nih? Sugiono, Narbuko, ini internasional bukan nih? Kalau nama jurnalnya internasional gitu-gitu itu masuk internasional apa ini, Bu? Jadi saya juga nemu beberapa penelitiannya di Indonesia, tapi dia masuknya ke jurnal internasional, masukin nih. Itu nanti kaitannya internasional atau tetap nasional, Bu? Iya, internasional. Mas Rayanti ini juga ya. Ini saya kebanyakan baca nama-nama Indonesia nih, jadi ini jurnalnya internasional atau enggak gitu. Ya. Jadi saya juga agak kesulitan nyari artikelnya, Bu, buat apa namanya kata kuncinya. Apalagi kalau nyarinya desain direct itu agak sulit. RME banyak. RME banyak.
Kamu kata kunci realistic mathematics education apa segi 4 tuh bahasa Inggrisnya apa, kuadratera lah gitu, geometri apa gitu, pasti banyak ini ya. Selain pakai Springer sama Sains Direct ada apa maksudnya, ada masukan nggak Bu buat nyari-nyari artikel internasional? Kalau saya sih biasanya di awal pakainya Google Scholar. Google Scholar kan bisa ke macam-macam ya. Springer masuk di situ, Sains Direct masuk di situ gitu. Cuman kalau Springer atau Sains Direct kan udah jelas ya. Maksudnya udah jelas tuh udah pasti bereputasi gitu. Cuma kalau di Google Scholar karena semuanya masuk, jadi kamu mesti saring lagi. Karena banyak juga yang tidak bereputasi di Google Scholar gitu loh, ya. Tapi kalau kamu mau selain Sains Direct atau Springer ya coba Google Scholar. Oke? Ya, saya juga pas nyari ketemu apa artikel punya Ibu sama Bu Pinta yang bahas RME ini. Oke. Untuk yang ini cukup ya. Ada pertanyaan nggak, Runisa? Kalau untuk ininya Bu, di hasil pembahasan itu harus ngejawab permasalahan yang tadi saya sebutkan di atas nggak Bu? Atau kalau artikel itu hanya menyebutkan kayak kegiatan belajarnya kayak gini kalau dalam segi 4 yang menggunakan karakteristik RME, tapi nggak begitu spesifik, nanti bakal menutupi tadi yang kesulitan siswanya gitu. Harus sebaiknya sih bisa menjawab apa yang kamu tanyakan. Makanya di pendahuluannya harus jelas kamu ingin apa sih yang mau kamu cari tahu gitu loh. Kalau tadi kamu bilang kebanyakan siswa belajar segi 4 itu dengan cara menghafal, kan sebaiknya tidak begitu ya. Kamu argumenmu kan sebaiknya tidak dengan menghafal, misalkan dengan cara yang seperti apa. Nah, kemudian apa yang ditawarkan oleh RME? Itu yang kamu cari di literatur. Jadi nanti ketika kamu di pembahasan dan konklusi, kamu bisa tulis bahwa alternatif lain yang lebih membuat anak paham adalah dengan RME diketahui bahwa cara pembelajarannya bagaimana gitu, ya. Jadi nyambung. Ya, kalau kamu sekedar memaparkan di deskripsi saja, terus papernya jadi kurang bagus gitu ya. Jadi kurang menjadi satu kesatuan gitu. Tapi kalau di atas ada pertanyaan, terus di bawah ada jawaban, kan jadi satu kesatuan, ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu masukannya. Iya. Yang lain ada pertanyaan? Mungkin yang menulis serupa dengan Gairunisa punya pertanyaan? Nggak ada? Sekarang kita buka Nazira ya. Berpikir komputasi dalam pembelajaran matematika. Tujuan dari penelitian ini, mungkin bukan penelitian ya, ini kamu baru paper, jadi tujuan dari artikel ini, misalkan gitu ya, ini ganti. Oh iya Bu. Memberikan studi tentang studi literatur ya, bukan memberikan ya, ini bahasanya coba nanti diperbaiki. Proses berpikir komputasi dalam pembelajaran matematika gitu kali ya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang diperoleh artikel jurnal ilmiah, analisis mencakup. Oke. Ini yang kurang di abstrak adalah latar belakangnya. Latar belakang ya sebelum tujuan gitu. Jadi tuliskan kenapa kamu mau menulis tentang ini ya. Iya Bu. Jadi dikasih latar belakang mungkin 1-2 kalimat di depan sini ya. Iya Bu. Munculnya istilah revolusi industri, masifnya perkembangan teknologi informasi, ini kayaknya bisa kamu tulis sumber di sini.
Salah satu keterampilan yang mendukung berkembang teknologi adalah berpikir komputasi. Ini sumbernya dari mana? Iya, Tulis saya ya. buat aja. Iya, Bu. Ini saya cari Ya. dulu gitu. Itu menurut Iya, pendapat gitu. saya aja. Oke. Kita harusnya Kalau ada pendapat itu ya. kamu aja, kamu Nggak boleh ya, Bu. harus bisa mensupport pendapat kamu dengan pendapat para ahli. Oke, iya, Bu. Itu. Berpikir komputasi merupakan cara menemukan pemecahan masalah dari data input bla 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 bla. Ini sumbernya dari mana? Siapa yang bilang gini? Ya, tulis sumber ya. Iya, Bu. Berdasarkan pendapat tersebut di sini kan kamu belum mengutip siapa-siapa. Iya, itu kayak saya naruh footnote-nya kayaknya salah, Bu. Jadi kata-kata ini tuh dari Wing itu saya nulis di bawahnya kok. Gitu. Kayaknya saya naruh referensi footnote-nya salah. Bukan di situ, Bu. Jangan pakai footnote ya, pakai APA. Oh, oke. Iya, Bu. Maaf. Pakai APA ya, nggak gini ya cara nulisnya ya. Iya, Bu. Pakai body note ya. Pakai body note. Oke. Ya. Ikuti cara APA style, APA style. Kalau kamu Google APA, ya. Iya, Bu. Di sini kamu ambil contoh di Inggris ya. 6 tahun lalu pemerintah Inggris bla bla bla. Ini sumbernya di mana? Iya. Nah, kamu akan lebih kuat lagi jika kamu juga ngambil dari negara-negara lain, bahwa negara-negara lain itu sudah melihat berpikir komputasi sebagai suatu hal yang penting dan harus masuk kepada kurikulum sekolah gitu. Nah, itu kalau kamu bisa ambil misalkan jangan cuma satu gitu ya, lebih misalkan 3, 4, 5 negara dari benua yang berbeda, itu akan menunjukkan bahwa itu sudah merupakan perhatian global gitu. Bahwa di Eropa ada Inggris, di Amerika ada juga nggak, di Asia ada nggak, di Australia ada nggak gitu ya. Iya, Bu. Jadi itu nanti akan menekankan, oh ini penting loh, Indonesia nggak boleh ketinggalan gitu. Itu akan memperkuat argumen kamu. Nah, terus kemudian kamu bisa bangun argumennya kenapa kamu lakukan itu dalam pembelajaran matematika. Di sini belum ada. Kamu cuma bilang pertanyaannya adalah pada belajar pemrograman tentu saja tidak. Why gitu? Kenapa? Ini nggak ada alasannya. Oke, harus ada alasannya. Oke, Bu. Tapi dapat diterapkan di disiplin ilmu lain. Ini ada dari siapa nih? Oke, ambil. Ada sumbernya. Disiplin ilmu lainnya tuh apa-apa? Ya, disiplin ilmu lain yang ditulis dalam paper ini tuh apa-apa aja gitu. Oh iya. Dan akan lebih bagus kalau kamu bisa nulis argumen bahwa berpikir komputasi itu sangat dekat dengan matematika gitu, mempunyai kemiripan dengan matematika gitu. Oleh karenanya kalau misalkan di kurikulum di Indonesia belum ada muatan berpikir komputasi, setidaknya itu mungkin bisa diintegrasikan di matematika misalkan gitu loh, ya. Iya, Bu. Jadi kamu punya argumen yang lebih tegas di situ. Oke, kemudian di sini belum ditulis ya. Jadi oleh karena itu tulisan ini akan memaparkan lebih lanjut tentang konsep indikator berpikir komputasi dan bagaimana memperkenalkan proses berpikir. Oke. Ini fokusnya udah kelihatan dalam kalimat ini, tetapi argumen yang mengarahkan ke sini masih kurang ya.
Iya, Bu. pengantar yang mengarahkan ke sini masih kurang. Jadi di atasnya harus dibangun bagaimana sampai ke sini, gitu ya. Metode penelitian, penelitian kepustakaan, mengatur, menyinkronkan, mengidentifikasi. Ini yang kamu pakai sumbernya dari mana nih? Ricardo, kok judulnya etnomatematika, judulnya kok bukan Kan saya ngambilnya cuma hitungannya doang soalnya Bu, tahapan penelitian. Enggak, si Ricardo itu ngutip siapa untuk Oh, bagian iya, penelitiannya, itu yang iya, kamu Bu. cari, Oh, ya. oke. Kalau saya baca ini kok judulnya etnomatematika, sementara di sini tulisanmu tentang studi kepustakaannya, ya. Jadi cari lagi di Ricardo, dia mengutip siapa untuk itunya, itu ya. Iya, Bu. Tahap pertama adalah mengatur literatur yang digunakan. Nah, ini sama seperti tadi Kairunisa ya, kamu harus jelaskan dulu. Yang kamu lakukan di tahap pengatur apa? Yang kamu lakukan di tahap penyinkronan apa? Jadi nggak sekedar menjelaskan bahwa tahap pertama adalah mengatur, tapi gimana kamu mengaturnya, ya? Iya, Bu. Itu berdasarkan apa gitu. Terus di sini nggak ada tahap mencari literatur, langsung mengatur. Iya, nggak ada. Adanya dari mengatur. Sumbernya sih dari ininya tahapannya awalnya udah langsung mengatur, Bu. Nah, kenapa kamu pilih dia? Kenapa kamu pilih tahap yang dari sumber itu? Emang nggak ada sumber lain? Sejauh ini baru itu sih saya yang dapat. Nanti mungkin saya cari lagi metodenya, Bu. Minggu lalu saya posting tuh artikelnya. Iya, ada sih. Belum ada, itu. Saya udah kasih posting. Saya udah kasih 2 artikel tentang metodologi. Satu komputasi juga ada. Ada metodologi, iya. Iya, jangan bilang cuman itu yang kamu punya. Orang saya udah kasih kok. Iya, Bu. Maksudnya ini saya nulisnya ini tuh udah yang sebelum dari Ibu posting itu saya emang sudah nulis ini metodologi penelitian. Jadi belum saya ubah ke yang seperti yang Ibu kirim filenya. Ya udah, kalau gitu kamu baca dulu yang dari saya itu dan coba bandingkan mana sih yang lebih pas gitu. Kalau di sini sih saya merasa ada yang kurang di sini. Kok tiba-tiba mengatur? Bagaimana mencari literaturnya tidak ditulis di sini. Menurut saya ini ada yang kurang gitu loh. Ya. Jadi ketika kamu memilih sesuatu, kamu pilih yang terbaik. Jadi jangan sekali ketemu langsung itu gitu. Emang kamu mau nyari jodoh kayak gitu, ketemu langsung gitu kan? Enggak, Bu. Kan? Sama, penelitian juga. Jadi bandingkan dulu, si A bilang begini, si B bilang begitu, si C bilang begini. Kayaknya yang paling tepat buat saya yang mana ya gitu. Ya. Iya, Bu, baik. Dan nanti dijelaskan juga tahapan-tahapannya gimana gitu ya. Dijelaskan apa yang kamu lakukan. Jangan hanya menjelaskan, ini kan baru menjelaskan mengatur itu apa, menyinkron itu apa, mengidentifikasi itu apa. Tetapi apa yang kamu lakukan saat kamu mengatur, saat kamu menyinkronkan, saat kamu mengidentifikasi. Atau apapun tahapan yang kamu pilih nanti gitu ya. Iya, Bu. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu biasanya kalau di hasil dan pembahasan paragraf pertama itu pendek aja gitu ya, sekedar meringkas kembali apa sih yang di atas gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau baca paper itu bacanya kan scan reading aja gitu, nggak dibaca jeli gitu. Jadi kadang-kadang dia baca abstraknya, oke, terus langsung mau tahu hasilnya gitu. Nah, jadi mungkin di sini kamu ringkas lagi. Misalkan paper ini fokusnya kemana, berpikir komputasi pada pembelajaran matematika, kemudian dengan studi kepustakaan, kita menganalisa atau mengkaji sekian artikel, bla 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 bla. Nah,
Habis itu hasil yang ditemukan adalah apa aja gitu. Jadi ide-ide yang kamu cari itu apa aja di sini, misalkan pengertian berpikir komputasi, terus bagaimana penerapan berpikir komputasi dalam pembelajaran matematika, misalkan dua ide utama itu, kemudian itu jadi subheading. Jadi subheading berpikir komputasi adalah apa gitu. Ini kamu tiba-tiba indikator aja, berpikir komputasi itu apa? Udah dijelasin dong. Ya, jelasin dulu. Sedikit doang tadi sih di atas, Bu. Harusnya saya kembangin lagi. Harusnya lebih detail, harusnya itu di dalam pembahasan gitu. Jangan sekedar pengantar aja. Itu harusnya jadi intinya. Misalkan kamu berpikir komputasi itu apa dulu, terus kamu cari berpikir matematis dan berpikir komputasi ada persamaan nggak? Ya, mathematical thinking and computational thinking. Di situ nanti kamu ada beberapa pendapat tentang mathematical thinking dari si A, B, C, D, E, beberapa pendapat tentang computational thinking dari si F, G, H, E, I, J. Terus kamu cari itu persamaan dan perbedaannya misalkan. Nanti di situ kamu bisa paparkan bahwa ada persamaan, ada perbedaan antara mathematical thinking and computational thinking. Tampak bahwa persamaannya itu apa gitu. Sehingga nanti ini bisa menjadi dasar untuk mengintegrasikan keduanya dalam aktivitas pembelajaran misalkan gitu. Nah, habis itu baru berpikir komputasi dalam pembelajaran matematik. Jadi paper-paper yang membahas itu, membahas di sini, ya. Iya, Bu. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Saya rasa cukup, Bu. Saya masih banyak yang harus saya perbaiki ternyata. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi itu adalah proses pembelajaran. Oke, coba saya mau nunjukin APA ya. Jadi kalau kamu ngutip, kamu pakainya APA. Nih, APA 7 sekarang. Oke, jadi ini banyak nih sumber-sumber ya. Biasanya setiap universitas tuh punya panduannya. Jadi kalau kamu duduk ini dari Purdue Edu ya. Ini juga ada banyak dari Griffith, dari ini di New Zealand gitu. Biasanya banyak supaya gampang sih biasanya saya pilihnya yang panduan dari universitas, misalnya ini nih dari Griffith ya. Karena dia udah dirangkum dan udah sangat sistematis, jadi mudah ngikutinnya. Ada contoh-contohnya di sini. Nih ya, in-text citation. Jadi kalau kamu mengutip di dalam teks. Jadi misalkan Fedderson 2007 expresses the idea bla 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 bla. Ini kalau di dalam teks. Teachers have bla 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 gitu. Nah, terus kalau di reference beda lagi gitu. Kalau di reference ini gitu. Ini ada caranya. Kalau satu penulisnya gimana? Kalau penulisnya ada banyak gimana? Dan itu ada apa namanya? Kalau kamu parafrase gimana? Kalau kamu quote itu harus pakai tanda kutip ya. Tanda kutip terus ada halamannya. Gitu. Terus kalau di reference nulisnya gimana? Kalau di daftar pustaka, kalau buku nulisnya gini. Tapi ini nanti kalau kamu udah link ke Mendeley ini keluar otomatis di Mendeley kamu, ya. Cuma kalau kamu mau memastikan gimana penulisannya, kadang-kadang kalau kamu masukin Mendeley-nya kadang-kadang salah input ya. Jadi kamu bisa cek di sini, gitu. Ini kalau buku, kalau jurnal, gitu. Cara mengutip jurnal gimana, cara mengutip video, data statistik, website dan lain-lain di sini ada.
Oke, ini salah satu website yang bisa kamu rujuk ya untuk gimana sih cara menulis rujukan IPA gitu. Oke. Right, ada lagi pertanyaan? Maaf Bu, saya ingin bertanya Bu. Iya. Bu, kan kalau di Microsoft Word itu kan ada APA-nya juga Bu, tapi 6 edition itu masih boleh dipakai atau harus yang 7 edition Bu? Sekarang udah 7 ya. Sekarang udah 7. 7 itu memang baru sih, memang baru setahun kalau nggak salah ya. Jadi mungkin beberapa versi belum update gitu. Kadang-kadang Mendeley juga masih 6. Jadi kamu harus hati-hati gitu. Perubahannya nggak banyak kok, bedanya nggak banyak. Jadi kamu cek aja lagi. Misalkan beda sedikit lah. Misalkan kalau yang penulis, kalau apa 6 itu kalau nggak salah lebih dari 6 penulis baru ditulis at all gitu. Kalau di apa 7 agak beda kayaknya di situ gitu. Saya lupa persis bedanya, tapi nggak banyak bedanya ya. Baik Bu. Oke, pertanyaan lain? Bu, saya masih mau bertanya Bu. Ya. Ya Kak, dari kemarin saya masih agak bingung Bu, arah yang akan saya buat untuk jurnalnya itu. Nah, saya baru kebayangnya itu berkaitan dengan MLD-nya aja. Jadi belum tahu mau mengarahnya ke analisisnya aja atau ke pembuatan bahan ajarnya atau cuma pengajaran biasa. Itu sih Bu yang masih saya bingungin, dari kemarin belum bertemu titik temunya saya ke situ Bu. Kamu yang itu ya, Mathematics Learning Difficulties ya? Iya Bu. Oke, ini kan baru satu paper pertama ya. Nanti kalau kamu dalam menulis tesis berikutnya kan akan ada unsur-unsur tambahannya gitu loh. Kamu akan mengarah kemana gitu. Jadi menurut saya sih kamu jangan terlalu bingung di situ dulu, karena ini sebetulnya baru tahap awal. Jadi bisa saja kamu fokusnya di Mathematics Learning Difficulties aja dulu gitu. Ya, misalkan Mathematics Learning Difficulties kamu pengen tahu jenis-jenisnya, misalnya jenis-jenis kesulitan belajar matematik gitu, dan bagaimana membantu siswa-siswa tersebut. Udah, misalkan di paper pertama itu. Nanti di tugas kedua, kalau di paper pertama kan udah ada tuh, kamu udah mengkaji teknik-teknik strategi dan untuk membantu siswa. Nah, mungkin nanti ada banyak strategi, misalkan ada A, B, C, D gitu. Salah satunya adalah dengan pembuatan media pembelajaran. Nah, nanti di paper kedua, kalau arah tesis kamu nanti mau membuat media pembelajaran itu, ya kamu baru mulai fokus media pembelajaran untuk siswa-siswa dengan learning difficulties. Gitu, saran saya gitu. Oh iya Bu, oke Bu, nangkep Bu. Ya. Baru Ya. buka pikiran saya ke arah sana. Oke Bu, terima kasih sama masukannya Bu. Ya, sama-sama. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya lagi Bu. Iya. Berarti kalau untuk artikel yang ini kan tadi literatur review ya Bu, berarti untuk judulnya nggak pakai analisis ya Bu? Iya, hindari, tergantung papernya gitu. Tapi literatur review itu yes, ada analisanya di situ, pasti kamu mau analisa ya. Cuman itu bukan
Maksud saya gini loh, kadang-kadang kata analisa itu dipahami orang sebagai sebuah proses yang sangat sistematis, sangat terstruktur gitu. Jadi kalau kamu pakai kata analisa itu harus jelas apa yang dianalisa, ya. Jadi apa yang dianalisa itu ada dua makna. Satu, bendanya apa nih yang kamu analisa? Data misalkan, datanya apa? Kedua, fokus analisanya apa? Saya punya data nih, hasil jawaban siswa ya, datanya tuh, bendanya. Fokusnya saya mau menganalisa apa? Problem solving-nya, mathematical communication-nya, atau apanya gitu ya. Jadi dalam kerangka kita menulis literature review, ya yang kita analisa ya adalah paper-paper itu, bendanya paper-paper itu. Terus fokusnya apa? Fokusnya ya topik yang mau diteliti, sebetulnya kan itu. Tapi kata analisa itu jarang sekali dipakai kalau untuk literature review. Jadi sebaiknya hindari aja gitu kalau nggak terpaksa banget ya. Karena ada beberapa kata memang yang sangat-sangat punya konotasi khusus gitu ya dalam bidang pendidikan matematik gitu, atau dalam bidang-bidang penelitian gitu ya. Saya ingat waktu saya nulis disertasi itu saya pakai kata saya tulis the data was taken bla 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 gitu. Salah saya sama supervisor saya. Data is not taken gitu. Data is collected, dia bilang gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan pengambilan data atau pengumpulan data sama gitu ya, tetapi dalam terminologi bahasa Inggris ternyata data pasangannya collect gitu. To collect data ya, kayak gitu. Research pasangannya atau lesson pasangannya misalkan conduct, carry out gitu. Jadi walaupun ada banyak kata kerja, tetapi biasanya ada kata-kata yang udah associate dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu, kayak dalam mengajar gitu ya, teaching, lesson, itu biasanya pakainya conduct. Instead of kita nggak pakai kata do, tapi pakai kata conduct gitu. Sama ini kasus-kasus kayak gini juga ya. Jadi analisis itu punya makna yang berat gitu ya. Jadi hati-hati dalam pakai kata itu. Menurut saya sih gitu aja ya. Bukannya nggak boleh, cuma hati-hati aja. Kalau memang kamu benar-benar analisa itu adalah yang kamu lakukan, ya emang harus kamu pakai, ya pakai gitu ya. Iya Bu, kalau untuk paper atau artikel yang sekarang saya rencananya mau literasi matematika Bu, terus dikaitin ke HOTS gitu Bu. Kira-kira itu bisa kan ya Bu ya? Bisa, cuma bagaimana melakukannya gitu. Semuanya pasti bisa, cuma nanti bagaimana kamu melakukannya dan dilihat dari sudut pandang yang seperti apa ya. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Ya, perlu kalian ingat ya bahwa nanti tugasnya ada 2 paper loh di semester ini. Ini baru paper pertama gitu. Ya, jadi tadi kayak pertanyaan yoga, kalau mungkin kalian sama seperti yoga masih bingung fokusnya kemana, ya ingat ini baru tugas pertama gitu. Jadi dipecah aja gitu. Nanti kamu bisa punya kesempatan di tugas kedua untuk mengerjakan fokus yang lain gitu ya. Bukan fokus yang lain, misalkan kamu ini masih terlalu luas gitu ya, kamu pecah, nanti tugas kedua kamu fokusnya ke sana gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin saya mau beri masukan dikit Bu. Oh ya, silakan. Tadi untuk sama Unkes juga sih yang hari ini, jadi tadi yang udah ada kalau bisa nambah-nambah referensi yang Scopusnya diperbanyak.
Terus kemudian tadi juga saya lihat kayak ada beberapa paragraf yang ide kalimatnya apa, isinya apa. Jadi kayak nggak sesuai gitu. Terus satu paragraf itu bisa hanya 2-3 kalimat. Kadang-kadang itu juga diperhatikan juga. Terus juga belum ada gap-nya juga, kebaruannya seperti apa tuh masih belum muncul. Seperti itu sih. Terus, tapi nggak apa-apa, ini kan juga belajar juga ya, ini kan cuma memberi masukan lagi, ke depan bisa diperbaiki lagi. Kemudian, kalau untuk apa, kalau yang 7 sekarang kan nggak terlalu, sebenarnya nggak terlalu beda dengan yang dulu. Itu juga bisa dibantu dengan Mendeley, tapi seperti yang udah Suaranya hilang. Cek lagi. Suaranya tadi hilang Bu Flavia, diulang. Oh. Tadi hilang ya Bu ya? Iya, pas Mendeley itu hilang. Pas apa? Oke, kalau untuk yang APA 7 sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dengan APA 6. Itu mungkin bisa dibantu dengan Mendeley, tapi seperti yang tadi Bu Meli bilang, jadi kayak di Mendeley-nya sendiri tuh harus tetap dicek lagi karena kadang-kadang ada yang kekeliruan atau apa tuh bisa secara manual juga. Jadi dicekin lagi. Kalau untuk rujuk menurut ini itu kalau 1-2 orang mungkin bisa ya disebutkan namanya, nama belakangnya. Kemudian kalau yang lebih dari 3 mungkin ditambah nama pertama saja, kemudian ditambah et al. Terus untuk daftar referensi, kalau yang APA 7 kalau nggak salah itu nggak perlu menyebutkan nama kota, kalau nggak salah. Dan lain-lainnya adalah seperti tadi itu ya, mungkin dicekin lagi yang seperti apa standarnya. Nggak terlalu beda jauh, tapi ada perbedaan dikit. Seperti itu. Mungkin itu tambahannya, Bu. Oke, thank you. Gitu ya. Masih ada pertanyaan? Oke, kalian harus bekerja cepat ya, ini ya. 2 minggu lagi harus sudah jadi ya papernya ya. Jadi kamu harus cepat. Terus kalau misalkan pingin dapat masukan ya kamu harus kerjain dulu gitu. Kalau kamu belum bikin apa-apa ya saya nggak bisa bantu, nggak bisa kasih masukan gitu ya. Ya tadi kan udah ada contohnya dari Khairunisa sama dari Nazira gitu. Jadi mereka sudah dapat masukan. Nah kalau kamu mau dibahas juga ya diupload ya draftnya. Walaupun belum selesai, diupload nggak apa-apa, kan dari situ kamu bisa lebih terarah nantinya. Gitu. Jadi tolong minggu depan kalian yang lebih aktif gitu ya, nanya ini gimana ya. Jadi kebingungannya tuh jangan disimpan sendiri, tapi di-share supaya kita bisa bantu. Oke? Baik, kalau udah nggak ada pertanyaan, lanjutkan kerja mandiri, lanjutkan lagi nulis papernya. Mudah-mudahan minggu depan, bukan mudah-mudahan ya, harus sudah ada progres gitu. Dan minggu depannya udah selesai untuk paper yang pertama ini. Gitu ya. Oke, bisa lanjut ya kerja mandiri ya. Oke. Oke, kalau gitu kerja mandiri semuanya saya saya akhiri meetingnya, tapi saya masih standby gitu. Kalau masih ada pertanyaan boleh ditulis aja ya. Gitu. Oke, semua assalamualaikum, terima kasih, sampai minggu depan ya. Iya, Bu. Selamat melanjutkan nulis papernya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih banyak, Bu. Ibu Flavia.